saya Rina Asmara, pendamping PKH dari Kabupaten Garut, akan mensimulasikan modul 4 mengenai perlindungan anak, sesi 1 tentang upaya pencegahan kekerasan dan juga perlakuan salah pada anak pada langkah 5, yaitu deteksi dini kekerasan seksual. Seperti biasa, sebelum kita melakukan P2K2, jangan lupa untuk tetap menjaga jarak, memakai masker, dan juga menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan terlebih dahulu dengan air mengalir dan juga dengan sabun. Tepuk kayaknya begini. Tepuk semangat ya. Semangat. Semangat. Iya, siap. Nanti Bu, setelah ini kita akan nyanyi bareng-bareng, dan ini nyanyinya itu sangat bagus sekali untuk Ibu terapkan pada anak Ibu nih, sambil main kan, sambil belajar, Ibu sambil nyanyi, karena isi dari informasi lirik lagu nyanyian ini itu sangat bagus sekali untuk Ibu, untuk menjaga Ibu dan juga untuk mengajarkan pada anak ya. Oke. Bu, tadi kita pertama sudah dibagi menjadi 4 kelompok ya? Iya, namun sekarang kita akan membagi menjadi 3 kelompok. Mengapa? Karena kan kita akan membahas 3 gejala-gejala ini ya. Ada gejala tak wajar, ada tanda fisik, ada juga tanda psikis. Saya berikan dulu gambaran mengenai gerakan tak wajar. Itu gerakan yang tadinya nggak biasa, tiba-tiba terjadi. Misalnya nih, anak kita udah kelas 2 SD, kan biasanya udah nggak ngompol ya Bu ya, tiba-tiba ngompol sembarangan gitu Bu, misalnya di ruangan, terus juga di dapur, atau bukan di tempatnya. Itu kan gerakan tidak wajar ya. Lalu juga tanda fisik itu misalnya memar Bu, memar itu termasuk tanda fisik, tanda yang terlihat gitu ya, ciri-ciri yang terlihat. Yang selanjutnya adalah tanda psikis. Kalau tanda psikis ini tanda yang tidak bisa terlihat gitu Bu, lebih ke mental anak ya, murung, diem, itu bisa menjadi salah satu tanda psikis anak ya. Oke, ibu-ibu. Iya, sekarang kita akan acak lagi ya kelompok yang tadi awal-awal kita sudah 4 kelompok, sekarang menjadi 3 kelompok ya. Dari Ibu Asi sampai Ibu Siti itu kelompok 1, sebelah kiri saya. Dari sebelah tengah ini kelompok 2, dari Ibu Neni sampai kelompok Ibu Iis, dan yang terakhir kelompok Ibu Ayi sampai kelompok Ibu Elis, itu kelompok 3 ya, sebelah kanan saya. Oke. Bu, ini masing-masing ada 7 kertas ya. Di sini nanti saya akan Ibu masing-masing kelompok berdiskusi. Apakah misalnya nih, ini kedua tangan dan kaki menyimpul erat, termasuk kemana nih kata diskusi kelompok? Termasuk ke gerakan tak wajar, tanda fisik, atau tanda psikis ya. Oke, silahkan. Ini Bu, silahkan. Saya bagikan ya untuk kelompok 1, kelompok 2, sama kelompok 3 ya, silahkan. Saya kasih waktu 2 menit Ibu ya. Iya, silahkan. Oke, sudah Bu? Iya, sekarang kelompok 1 ya, Bu Asi. Ini sudah dibicarakan katanya, sulit konsentrasi dan mengerjakan tugas tidak selesai. Maksudnya kemana Bu? Gerakan? Oke, gerakan psikis. Siap, tempel. Bentar ya, agak kurang bagus ini penampilannya. Lalu cara jalan yang tak wajar agak mengangkang. Oke, siap. Gerakan tak wajar. Nanti kita bahas ya Bu ya. Oke. Lalu selanjutnya, menghisap ibu jari. Maksudnya kemana Bu? Oke, saya tempelkan ya. Oke. Tanda tak wajar katanya. Gigi tanggal. Maksudnya kemana Bu? Oke, ke fisik. Siap. Aduh, oke. Bisa nggak ya? Nah, nggak apa-apa ya Bu ya. Yang selanjutnya, mengurung diri dan takut ditinggalkan. Psikis. Siap. Oke, yang selanjutnya, pakaian robek atau kancing lepas Bu, masuknya kemana? Oke, ke fisik, karena kelihatan gitu. Siap, saya tempelin. Ngompol Bu. Oke, tak wajar. Oke, sip. Oke, kelompok 2 ya. Saya ambil, terima kasih. Oke, cedera pada buah dada, bokong, perut, bagian bawah paha. Itu maksudnya mana? Siap. Kelompok 2.
Oke, sudah diobrolkan ya? Masuknya ke fisik, Cenah Bu, kelihatan. Siap. Lalu yang selanjutnya, mengeluh tapi tidak bisa jelaskan alasannya. Oke, saya masuknya psikis, silahkan. Lalu yang selanjutnya, tiba-tiba jadi pendiam, gelisah sama cemas. Psikis juga. Oke. Ditemukan bekas bercak atau cairan di celana dalam anak. Masuknya kemana, Bu? Kelompok 2? Oke, fisik. Aha. Ish. Sebentar ya, Bu ya. Oh, ini sobek nih, Bu. Gak apa-apa ya. Masih bisa kebaca, ya Allah. Selanjutnya, rasa panas dan nyeri pada bagian genital dan sakit jika disentuh. Apa Bu itu? Fisik katanya. Siap, saya bahas di fisik. Banyak banget ya yang jawab fisik. Di dua lagi nih dari kelompok 2, kesakitan saat BAB dan BAK. Siap, saya bahas di fisik. Banyak banget ya yang jawab fisik. Di dua lagi nih dari kelompok 2, kesakitan saat BAB dan BAK. Apa itu? Rame banget kelompok 2, kesakitan saat BAB dan BAK. Oh, ini nimbrung juga nih kelompok 1. Ini gimana nih kelompok 2, mau dipasang di mana? Kesakitan saat BAB dan juga buang air kecil. Oke, fisik. Siap. Memar di bagian tubuh. Kelompok 2. Pada ribut ya kelompok 2. Oh, masih mendiskusikan. Tadi belum selesai gitu. Iya, sok gak apa-apa. Oh, ada nimbrung tuh dari kelompok 3 tuh. Kelompok 1, kelompok 3. Oke, memar, fisik. Ya udah. Jelas ya, Bu ya, fisik ya. Aduh, ini copot-copot terus ya. Nggak apa-apa. Oke, Ibu. Sekarang kita akan bahas sama-sama hasil jawaban dari kelompok 1, 2, dan 3. Sebelumnya kita tepuk tangan dulu untuk semuanya. Terima kasih ya. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Oke, Ibu, sekarang kita akan bahas ya satu persatu dari hasil kerja kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Oke, yang pertama, kedua tangan dan kaki menyimpul erat. Itu masuknya ke gerakan tak wajar. Sudah benar? Yap, sudah benar sekali, Bu ya. Itu menunjukkan gerakan tak wajar. Mengapa demikian? Karena biasanya memang orang yang sudah mengalami tindakan atau kekerasan seksual atau kekerasan apa saja fisik juga bisa dia suka apa ya? Suka menyimpulkan kakinya erat ke dalam seperti itu ya, Bu ya. Kayak misalnya di sinetron-sinetron. Anak kecil suka seperti ini. Mungkin itu salah satunya gerakan tak wajar. Yang selanjutnya kepala tertunduk ke dalam. Masuk sini. Ya, betul sekali. Ini masuk ke sini ya, Bu ya. Pintar. Mata berkedip-kedip. Ya, mata berkedip-kedip. Itu masuk ke sini enggak? Ya, jawaban dari kelompok berapa ini? Kelompok 1 ya. Masuk tidak? Kenapa, Bu? Oke, harusnya ke fisik ya. Kenapa ke sini? Oke. Jadi memang betul, Bu, mata berkedip-kedip bisa masuk ke gerakan tak wajar. Mengapa? Memang secara tidak langsung itu menunjukkan fisik ya, atau menunjukkan kita kelihatan. Tapi di sini tanda fisik itu lebih menuju ke fisiknya kita gitu loh, Bu. Kalau mata berkedip-kedip, fisikis memang bisa gitu, fisikis. Tapi mungkin gerakan tak wajar karena memang biasanya anak itu nggak berkedip-kedip, Bu. Biasanya biasa aja seperti ini, terus tiba-tiba dia berkedip-kedip, apalagi ditambah dengan kedua tangan dan kaki yang menyimpul erat gitu. Wajah yang ke dalam seperti itu ya. Itu bisa masuk ke gerakan tak wajar. Oke, pintar sekali kelompok 1 ya, ini jawabannya ya. Lutut tertekuk ke dalam. Ini masuk ke sini, sudah benar, Bu? Ya. Oke, sudah benar ya, Bu ya. Lalu tubuh menekuk. Tubuh menekuk. Iya, betul sekali. Ini kelompok 1. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 ya. Ini juga masih ada kelompok 1, kelompok 2 ya. Cuman untuk ini kayaknya untuk semua ini kelompok 1 yang menjawabnya ya. Oke, lalu yang selanjutnya tanda fisik. Tanda yang fisik juga terlihat sama kita dan juga apa ya? Dan juga ada terlihat di fisiknya, misalnya memar dan lain sebagainya, Bu ya. Kita bahas satu-satu. Cara jalan yang tak wajar, agak mengangkang. Ini fisik ya, Bu? Atau cara tak wajar? Ada yang bisa membedakannya? Mangga, Bu Asih.
Yap. Betul sekali Bu. Bu Ibu, jadi kata Bu Asi ini yap. Betul sekali Bu. Bu Ibu, jadi kata Bu Asi ini Neng tiasa wae kat tanda fisik, namun cara jalan yang tak wajar itu agak mengangkang, lebih ke gerakan tak wajar. Iya Bu, saya setuju sama Ibu. Kalau ini masuknya harusnya ke sini Bu. Meskipun ini fisiknya yang terlihat, namun itu adalah gerakan tak wajar. Karena memang pada dasarnya kita jalan ya seperti inilah, lamun cek Sunda mah repet nyambutnya rapat, seperti ini rakap. Namun ketika seseorang itu terjadi kekerasan seksual yang menimpa pada dirinya, dan misalnya nih alat vitalnya itu terluka atau lebam dan sebagainya, dia akan sedikit mengangkang seperti itu Bu ya. Yang selanjutnya wajah pucat pasi, masuk ke tanda fisik atau yang mana? Iya Ibu, tanda fisik wajah pucat pasi memang terlihatnya fisik ya, pucat dan juga pasi. Namun ini juga bisa masuk ke gerakan tak wajar seperti itu. Namun jika misalnya sudah kita obrolkan seperti ini, jika misalnya memang di flip chart masuknya ke gerakan tak wajar, namun juga di tanda fisik ini juga bisa Bu ya. Jika saya pikirkan seperti itu, karena memang terlihat. Kalau misalnya gerakan tak wajar itu lebih ke gerakan ya Bu ya, gerakannya seperti itu, seperti tadi tubuh menekuk, mata berkedip, terus juga tangan atau wajah masuk ke dalam gitu ya, gini ke dalam seperti itu Bu ya. Lalu yang selanjutnya kesakitan saat BAB dan juga BAK, masuknya kemana Bu? Di sini masuknya ke tanda fisik, betul tidak? Ya betul ya Bu ya. Misalnya anak tiba-tiba sakit gitu Neng, sakit dia waktu mau buang air besar atau buang air kecil sakit, mungkin memang ada yang terluka di bagian alat vitalnya itu ya. Oke, yang selanjutnya saat jika memakai celana dalam sakit katanya Bu. Iya betul sekali. Kelompok 2 sekitar alat kelamin atau dubur. Iya betul, itu pasti ya Bu ya, itu tanda fisik. Yang selanjutnya gigi tanggal. Ya, pintar sekali. Kelompok 2 pakaian robek atau kancing lepas. Iya, itu pasti sudah ke fisik ya Bu ya. Seperti yang kita tahu kalau misalnya nih Bu di sinetron-sinetron suka nonton Ku Menangis. Iya, yang kayak gitu. Biasanya memang ada beberapa beberapa cerita, alur cerita yang seperti itu Bu. Tapi nih biasanya ketika misalnya iya, itu pasti sudah ke fisik ya Bu ya. Seperti yang kita tahu kalau misalnya nih Bu di sinetron-sinetron suka nonton Ku Menangis. Iya, yang kayak gitu. Biasanya memang ada beberapa beberapa cerita, alur cerita yang seperti itu Bu. Tapi nih biasanya ketika misalnya seseorang dipaksa untuk melakukan hubungan seksual, maka bajunya itu biasanya robek atau lepas, atau misalnya kancingnya terlepas seperti itu Bu ya. Yang selanjutnya cedera pada buah dada, terus juga pada bokong, perut, paha, itu masuknya kemana? Fisik, betul. Lalu temukan bekas bercak atau cairan di celana dalam anak. Iya, betul. Lalu rasa panas dan nyeri pada bagian genital dan sakit jika disentuh. Ya, itu sudah. Kebayang gak sih Bu? Nauzubillah ya Bu ya. Ini terjadi pada anak kita, kerabat kita, atau saudara kita. Karena memang ini menurut saya kekerasan seksual ini sudah menyakiti dia secara fisik, menyakiti dia secara mental, juga sangat mungkin untuk masa depannya juga dia akan merasa bahwa buat apa gitu loh, seperti ini saya apa yang sudah saya jaga tiba-tiba dia diharuskan untuk dipaksa untuk melakukan hal tersebut, kekerasan seksual tersebut, tanpa tentu dia tidak ingin seperti itu Bu ya. Oke, yang selanjutnya sulit konsentrasi dan mengerjakan tugas tidak selesai. Masuk ke sini, ke tanda fisikis. Ya, betul. Lalu juga mengeluh tapi tidak bisa jelaskan alasannya, mules atau pusing katanya. Iya, betul. Ya, mengurung diri dan takut ditinggalkan. Iya, betul. Tiba-tiba jadi pendiam, gelisah dan juga cemas. Iya, betul Bu. Ini ada yang jatuh tadi dari kelompok 3 ya. Menghisap ibu jari, katanya kemana ini Bu? Iya, betul sekali, kelompok 3, menghisap ibu jari.
masuknya ke psikis. Ini juga ngompol, mesti kemana tadi? Ke psikis. Jatuh Bu dari atas ke bawah, nggak apa-apa ya. Iya. Jadi Bu, apa yang sudah kita dapatkan informasi dari apa yang sudah saya utarakan ini? Ternyata Bu, kekerasan seksual itu tidak hanya menyakiti psikis ataupun fisik ataupun psikisnya anak. Dan itu Bu sangat kental ada sekali masalah ini di lingkungan kita Bu, tanpa kita tahu. Makanya kita harus jaga sekali ya, baik anak kita anak laki-laki, anak kita anak perempuan, anak kerabat ataupun anak tetangga, kita benar-benar harus menjaganya Bu. Karena apa yang sudah kita dapatkan informasi dari apa yang sudah saya utarakan ini, ternyata Bu, kekerasan seksual itu tidak hanya menyakiti psikis ataupun fisik ataupun psikisnya anak. Dan itu Bu sangat kental ada sekali masalah ini di lingkungan kita Bu, tanpa kita tahu. Makanya kita harus jaga sekali ya, baik anak kita anak laki-laki, anak kita anak perempuan, anak kerabat ataupun anak tetangga, kita benar-benar harus menjaganya Bu. Karena dia itu adalah anugerah terindah gitu buat kita sebagai orang tua, harus dijaga. Kita udah lumayannya nih untuk ngobrol-ngobrol tentang gerakan tak wajar, tanda fisik, tanda psikis, dari mengidentifikasi ciri-ciri kekerasan seksual ya. Sudah lumayan nih Bu, ngebul katanya nih kepala. Gimana kalau kita senam dulu, sentuhan boleh ya? Dan ini Bu, harus Ibu berikan lagu ini, lirik ini kepada anak. Mengapa? Karena informasi dari lirik lagu ini sangatlah bagus. Jadi mengajarkan kepada anak untuk tidak boleh disentuh apapun yang berada di dalam pakaian gitu ya. Hanya dia saja yang bisa menyentuhnya, atau mungkin orang tua dengan kadar. Kalau kita misalnya kita mandiin ya Bu ya, nggak mungkin kan kalau kita misalnya nggak nyentuh, misalnya nggak menyentuh duburnya kan nggak mungkin juga ya. Nah, terus juga mengajarkan juga kepada anak, jika misalnya ada orang yang tidak dikenal, untuk menghindar saja. Karena memang ketakutan ketakutan bahwa orang tersebut bertujuan untuk melakukan tindakan kekerasan ya, seperti itu. Oke, Ibu silakan semuanya berdiri. Kita berdendang dulu Bu ya. Oke, yang lansia nggak apa-apa, nggak usah Ibu ya. Yang ibu hamil juga nggak apa-apa ya. Sok, kita akan nyanyi bareng-bareng dengan protokol jaga jarak Bu ya. Nah, di sini bertiga silang-silang, di sana juga bertiga silang-silang, di sini juga bertiga silang-silang ya. Oke, kita akan mulai menyanyikan lagu Sentuhan Boleh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi yang telah saya sampaikan mengenai modul 3 pelindungan anak tentang identifikasi kekerasan seksual ini sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita, khususnya orang tua, bagi lingkungan, juga bagi semua masyarakat. Karena memang mengapa? Karena kekerasan seksual ini tidak bisa kita anggap remeh. Karena jelas selain fisik dan juga psikis, mental anak juga tentu merasa tersakiti oleh keadaan atau terjadinya kekerasan seksual ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Bagusnya bisa dipraktekkan di lingkungan ataupun di keluarga. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.